Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dengan tiada kekurangan suatu apapun, sehingga kita bisa berkumpul lagi, kita bisa belajar lagi di modul kita yang selanjutnya atau proyek kita selanjutnya, yaitu proyek P5. Proyek P5 ini nanti kita akan isi dengan kegiatan atau bertemakan suara demokrasi. Bentuk dari proyek kita ini nanti adalah anak-anak ya, kita nanti membuat sebuah proyek dalam hal pemilihan ketua kelas. Ya, ini kan di awal semester 2 ini kita tentukan lagi ketua kelasnya yang baru dengan berbagai atau beberapa kandidat nanti. Bisa difahami sampai sini ya? Nah, dalam bentuk suara demokrasi ini nanti bentuknya kita awali dengan menggunakan berbagai macam teori-teori yang mengupas apa itu suara demokrasi. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya akan menampilkan beberapa materi terkait dengan apa yang harus kalian pahami terkait dengan suara demokrasi itu sendiri. Demokrasi di Indonesia itu seperti apa, macam-macam bentuknya demokrasi itu seperti apa. Silahkan diikuti. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke materi demokrasi, ya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan demokrasi itu sendiri apa. Bisa dijelaskan mungkin atau sepengetahuan kalian terkait dengan apa makna demokrasi, ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, demokrasi itu adalah sistem yang menempatkan rakyat itu sebagai tempat yang paling tertinggi. Bagus. Kemudian demokrasi itu ada beberapa macam ya. Coba disebutkan atau sebutkan ciri-cirinya demokrasi itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, cukup. Jadi pembagian kekuasaan itu memang berdilandaskan untuk mencegah pemusatan daripada satu kekuasaan saja. Makanya diadakannya demokrasi seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anak, bagaimana pendapat kamu mengenai kebebasan dalam hal berpendapat? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Menyampaikan perbedaan pendapat merupakan hak setiap warga negara khususnya di Indonesia. Oke. Jadi semua manusia, semua warga di Indonesia ini berhak menyampaikan pendapatnya terkait dengan pilihan siapa yang mau dicalonkan sebagai ketua atau sebagai pemimpinnya. Itu hak prerogatif dari masing-masing manusia. Jika ada seseorang yang mempengaruhi hak itu, maka otomatis ada kesalahan di dalamnya. Ojo milih kae, kalau awakmu milih kae awakmu kok tak cing. Lek milih kae awakmu kok tak bully. Nah, itu yang tidak boleh. Semua manusia mempunyai hak sama untuk memilih. Jangan memilih kae, golput ae rasa milih ora nek efeknya untuk kita. Tidak boleh seperti itu, nggih. Karena apa? Saya katakan lagi, semua manusia mempunyai hak sama dalam menentukan pilihannya. Terkait dengan tugas kita hari ini ya, saya nanti akan membagi satu kelas ini dalam 4 kelompok. Dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok nanti akan saya berikan artikel. Silahkan kalian membuat peta konsep terkait dengan artikel yang akan saya berikan nanti. Artikelnya peta konsepnya itu bebas, yang penting menarik seperti itu. Bisa kalian buat lewat HP dan lain sebagainya. Artikelnya akan saya share di grup, silahkan kalian cek grup WA-nya. Nah, silahkan per kelompok nanti membuat
peta konsep, dan setelah selesai bisa langsung dikumpulkan via grup juga. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Pengertian dari demokrasi adalah demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada dewasa. Oke, tepuk tangan. Itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok, nggih. Untuk selanjutnya yaitu tugasnya nanti silahkan yang belum selesai silahkan langsung dikirim di grup, saya tunggu dan akan saya koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya nggih? Oke, alhamdulillahirabbil kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran P5 untuk yang hari terakhir atau hari ketiga kita hari ini, ya. Dalam hari ketiga dalam pembelajaran P5 ini nanti kita akan berdiskusi singkat terkait dengan pemilihan ketua kelas. Nah, ini bentuk dari proyek P5 kita dengan tema suara demokrasi. Nanti saya akan pandu kalian untuk berdiskusi singkat terkait dengan pemilihan kandidat, siapa nanti yang akan menjadi ketua kelas beserta wakilnya. Oke, kelompoknya masih tetap sama. Yang bagian kelas selatan ini adalah kelompok 1, bagian selanjutnya kelompok 2, tengah kelompok 4, dan yang terakhir adalah kelompok 4, kelompok 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti masing-masing dari, ini akan saya bagi 2, ya. Jadi yang kelompok selatan dan ini menjadi satu kelompok. Kemudian yang sebelahnya, ini dan ini juga menjadi satu kelompok. Tugasnya adalah kelompok ini memilih siapa ketuanya, dan ini adalah memilih siapa wakilnya, kemudian nanti kolaborasi. Setelah itu yang sebelah utara juga seperti itu. Ini memilih wakil ketua kelasnya dan ini memilih ketua kelasnya, kemudian nanti berkolaborasi. Oke, silakan kalian diskusikan secara singkat siapa yang akan menjadi ketua atau dan wakil ketuanya. Oke, bisa difahami ya? Oke, silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, acara selanjutnya dari P5 kita, kegiatan kita hari ini adalah kita akan mendengarkan visi dan misi dari kandidat calon ketua dan wakil ketua kelas. Yang sebelah utara ini adalah nomor urut 1, kemudian yang selatan ini adalah nomor urut 2. Silahkan saya berikan waktu kepada calon kandidat ketua kelas untuk memberikan visi atau menyampaikan visi dan misinya kepada para siswa 11 BDG 2. Yo, silahkan. Diri. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulfi Rahmatul Mahmudah. Saya di sini mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Jadi visi saya menjadikan kelas 11 BDG 2 menjadi lebih aktif, berpikir kreatif dan berkualitas dengan bersama-sama dan
eh, mempererat persahabatan antar kelas ataupun dengan teman-teman yang lain. Terus untuk misi saya menumbuhkan sikap takwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus membuat jiwa inspiratif dan berkreasi dan saling menghargai. Sudah Pak, sekian dari saya. Duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk nomor urut 1. Selanjutnya kita persilahkan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matori Wahid Hasim. Saya akan mencalonkan menjadi ketua kelas 11 BDG 2 ini, dan dengan wakil saya Suci. Nah, jadi visi dan misi saya hanya satu, yaitu menciptakan suasana kelas yang harmonis, tentram, dan tentunya sehat, kelas yang sehat. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan hal tersebut? Yaitu dengan merolling tempat duduk setiap harinya, yaitu bertujuan untuk menghindari main circle di antara kita, sehingga keharmonisan tetap terjaga. Mungkin itu saja visi misi saya. Sekian. Oh ya, sebelumnya pilih nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua kelas. Oke. Nama-nama yang saya panggil silakan bergantian nanti maju ke depan ke bilik suara, kemudian memberikan suaranya terkait siapa yang akan dipilih. Entah itu dari calon yang nomor 1 ataupun calon yang nomor 2. Kemudian nanti setelah kamu mencoblos, silahkan masukkan ke dalam tempat kotak suara yang telah disediakan. Kita nanti akan menghitung bersama-sama, oke? Nomor 1, Ainang Fihatusima. Aldis, persiapan. Oke, Aldis, silakan maju. Persiapan Amelia. Andini Dwi Agustin. Dan persiapan Anora. Oke, Anora silakan maju. Persiapan Arisma. Oke, saya bacakan. Matori. Sa. Kemudian Matori lagi. Selanjutnya Ulfi. Ulfi lagi. Ulfi. Nah, ini tidak sah ya, Ulfi, karena ini tidak ada coblosannya. Ulfi tapi ini tidak sah. Maka ini yang namanya golput nanti akan kita bahas di akhir pembelajaran. Setelah kita hitung suaranya, ternyata yang memenangkan pilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas di pembelajaran P5 kita pada hari ini adalah yang nomor urut 1, Ulfi dan Devista.
Oke, selanjutnya silahkan nanti segera konfirmasi ke wali kelas, oke? Konfirmasi ke wali kelas bahwasannya telah diambil keputusan berdasarkan demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua kelas, dan yang terpilih sebagai ketua dan wakilnya adalah Ulfi dan Devista. Silahkan nanti konfirmasi kepada wali kelas. Oke, selanjutnya anak-anak, saya akan memberikan lembaran ya. Nanti silahkan kamu tulis. Saya akan memberikan pertanyaan, kamu tuliskan jawabannya sebagai bentuk refleksi kita di pembelajaran P5 ini. Atau silahkan dikeluarkan buku tulisnya. Bagaimana pendapatmu tentang proses dari suara demokrasi yang telah kita laksanakan? Oke, sudah selesai semuanya ya? Setelah kita melaksanakan pembelajaran P5 pada hari ini, nah, ini saya harapkan, saya menginginkan untuk kalian menerapkannya di kehidupan nyata terkait dengan suara demokrasi. Bahwasanya semua manusia itu mempunyai hak pemilihan yang sama. Apalagi kita di Indonesia ini, Indonesia latar belakangnya itu adalah negara demokrasi. Kita mempunyai hak yang sama dalam hal memilih siapa nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Maka dari itu, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya, kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.